Pagi hari Jumat, 20 Juni 2025, sekitar pukul 6:41 waktu setempat, langit di atas kota Haifa, Israel berubah mencekam. Penduduk yang tengah bersiap menjalani aktivitas harian dikejutkan oleh suara sirene panjang yang menandakan ancaman serangan udara masuk. Dalam hitungan detik, sejumlah ledakan keras terdengar dari arah pelabuhan diikuti oleh guncangan hebat dan gelombang panas. Menurut laporan militer Israel, Iran meluncurkan lebih dari 20 rudal balistik jarak menengah, dengan sebagian besar diarahkan ke wilayah utara Israel. Rudal-rudal ini diyakini diluncurkan dari beberapa titik di wilayah barat Iran, termasuk dari pangkalan militer di sekitar Kermanshah dan Tabriz. Jalur penerbangan rudal ini terekam oleh sistem radar pertahanan Israel dan menyebabkan aktifnya Iron Dome serta sistem pertahanan rudal David Sling. Meski beberapa rudal berhasil dicegat, setidaknya 6 rudal berhasil melewati pertahanan udara dan menghantam langsung area strategis di Haifa, termasuk zona pelabuhan industri, depo kontainer kargo, pusat penyimpanan bahan bakar, serta fasilitas logistik militer tidak resmi di utara pelabuhan. Ledakan utama terjadi di dekat terminal minyak Bazan Group, memicu kebakaran besar yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Api dengan cepat menjalar ke beberapa tangki bahan bakar, dan menimbulkan asap pekat yang membumbung setinggi 200 hingga 300 meter ke udara. Asap ini terlihat sejauh 25 km dari lokasi kejadian, dan otoritas pelabuhan terpaksa menghentikan seluruh aktivitas pengapalan selama 24 jam penuh untuk alasan keselamatan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tim penyelamat, pemadam kebakaran, dan tentara IDF atau Israel Defense Forces dikerahkan ke lokasi. Evakuasi besar-besaran dilakukan terhadap pekerja pelabuhan, warga sipil sekitar, serta penghuni perumahan yang terletak dalam radius 3 km dari pusat ledakan. Menurut pernyataan resmi Rambam Health Care Campus, rumah sakit terbesar di Haifa, mereka menerima 31 pasien luka-luka pada pagi yang sama. Sebagian besar korban menderita luka bakar ringan hingga sedang, cedera akibat serpihan kaca, serta gangguan pernapasan akibat asap kimia. Di antara korban, terdapat seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang sedang berjalan ke sekolah, 2 pekerja asing dari Filipina dan Thailand, serta 5 petugas pemadam kebakaran yang terluka saat memadamkan api. Organisasi Magen David Adom atau MDA melaporkan total 23 korban luka tambahan yang dirawat di tempat kejadian, dengan 2 orang di antaranya dalam kondisi kritis akibat luka pecahan logam tajam dari ledakan. Di kawasan perbukitan Karmiel, sekitar 18 km dari lokasi utama, seorang wanita lansia berusia 51 tahun meninggal dunia karena serangan jantung saat melarikan diri menuju tempat perlindungan bawah tanah. Ia menjadi korban jiwa tidak langsung pertama akibat tekanan psikologis dari serangan tersebut. Selain itu, 2 masjid bersejarah di Haifa, Al-Jarina Grand Mosque dan Masjid Al-Sagir, juga dilaporkan mengalami kerusakan struktural sedang hingga berat. Kaca patri dan ornamen arsitektur era Ottoman hancur, sementara sebagian atap masjid runtuh. Beberapa imam dan jemaah yang berada di dalam saat kejadian mengalami luka ringan. Serangan ini menimbulkan syok nasional di Israel. Kota Haifa, yang selama ini relatif jauh dari konflik langsung, menjadi target rudal terbesar sejak Perang Lebanon 2006. Banyak warga merasa tidak siap secara mental menghadapi serangan berskala ini, terlebih lokasi yang diserang adalah pusat industri penting, dan bukan target militer langsung. Pihak keamanan dalam negeri Israel menaikkan tingkat ancaman ke kode merah level 4, tertinggi sejak awal tahun. Ribuan warga mengungsi ke tempat perlindungan publik yang tersebar di seluruh Haifa, dan sekolah-sekolah ditutup selama 2 hari ke depan. Stasiun TV nasional dan media internasional menayangkan gambar-gambar dramatis dari lokasi kejadian. Kontainer pelabuhan terbakar, api menyala dari dalam pipa minyak dan asap hitam menggulung langit kota.
Otoritas lokal juga memperingatkan potensi pencemaran udara akibat bahan kimia yang terbakar. Serangan rudal Iran pada 20 Juni 2025 tidak hanya menimbulkan kepanikan massal di kota Haifa, tetapi juga menciptakan kerusakan besar pada infrastruktur vital, baik sipil maupun semi-militer. Target-target yang disasar menunjukkan pola tembakan yang tidak acak, melainkan terencana dan diarahkan ke titik-titik strategis yang memainkan peran penting dalam ekonomi, logistik, dan pertahanan Israel. Kawasan industri dan pelabuhan Haifa menjadi target utama. Pelabuhan komersial Haifa, atau Haifa Port, diserang pertama kali sekitar pukul 6:41 pagi, dan rudal mendarat hanya 300 meter dari terminal kontainer utama pelabuhan tersebut. Ledakan besar menyebabkan kebakaran hebat di 3 tumpukan kontainer, termasuk beberapa yang diketahui menyimpan bahan kimia industri dan suku cadang alat berat. Dampaknya, jalur logistik laut Israel di utara lumpuh total selama lebih dari 24 jam. Sistem kontrol otomatis pelabuhan padam akibat lonjakan listrik dari ledakan. Lebih dari 70 pekerja pelabuhan dievakuasi, dan 12 diantaranya terluka oleh pecahan logam dan kaca. Fasilitas bongkar muat dan kran raksasa. 2 unit kran pelabuhan senilai jutaan dolar yang biasa digunakan untuk mengangkat kontainer berat dilaporkan roboh sebagian setelah terkena gelombang kejut rudal. Rekaman CCTV menunjukkan rangka baja raksasa bergetar keras sebelum patah dan menimpa tumpukan peti kemas. Jalur rel yang menghubungkan pelabuhan ke zona industri Kishon rusak parah akibat hantaman pecahan rudal. Rel baja tertekuk, dan sejumlah gerbong logistik tergelincir keluar jalur, menghentikan distribusi barang ke pusat dan selatan Israel. Fasilitas energi, ya, ini adalah titik paling rawan. Kilang minyak Bazan Group, atau kompleks pengolahan minyak, menjadi sasaran. Salah satu rudal mengenai kompleks penyimpanan bahan bakar milik Bazan Group, yang merupakan tulang punggung pengolahan minyak mentah di Israel. Meski tidak langsung menghantam tangki utama, serpihan ledakan menyebabkan pipa distribusi meledak, memicu kobaran api setinggi 20 meter. Dampaknya, operasional kilang dihentikan sementara, yang tentu saja memicu kekhawatiran pasokan bahan bakar. 3 pekerja mengalami luka bakar sedang akibat ledakan sekunder. Kebakaran ini juga memicu reaksi kimia berbahaya di area pengolahan benzena, yaitu gas yang sangat mudah terbakar dan bersifat karsinogenik. Pembangkit listrik Haifa, atau Haifa Power Station, juga terdampak. Gelombang kejut dari rudal yang menghantam kawasan industri Kishon turut memengaruhi pembangkit listrik yang berjarak hanya 1,5 kilometer. 3 menara pendingin mengalami keretakan struktural. Meskipun tidak terjadi kebakaran langsung, sistem distribusi listrik padam di sebagian kawasan timur Haifa dan juga kota-kota kecil di sekitarnya. Bangunan bersejarah dan tempat ibadah. Masjid Al-Jarina, yang dibangun pada tahun 1775, merupakan masjid tertua di Haifa, dan saat ini mengalami kerusakan struktural sedang. Gelombang kejut dari rudal menyebabkan atap melengkung runtuh sebagian. Jendela kaca patri hancur, dan ornamen dinding era Ottoman rusak parah. Masjid Al-Sagir, yang berdiri sejak tahun 1761, juga terdampak. Sebuah rudal menghantam gedung parkir di dekat masjid, mengakibatkan retakan besar di menara masjid, dan menyebabkan struktur menjadi tidak stabil. Pihak pengelola masjid mengevakuasi seluruh area, dan menyatakan bangunan tidak aman untuk ibadah. Gedung sipil dan area permukiman juga terkena dampak. Gedung apartemen di distrik Hadar misalnya, salah satu serpihan besar menghantam sisi timur sebuah gedung apartemen berlantai 12 di distrik Hadar. 20 unit rusak, jendela pecah, dinding retak, dan sistem lift lumpuh. Beruntung banyak penghuni sudah berada di ruang perlindungan saat serangan terjadi. Sekolah dasar Yefenov pun tidak luput dari dampak serangan ini. Gedung sekolah ini mengalami kerusakan ringan, namun serpihan logam ditemukan menancap di taman bermain anak-anak.
Beruntung, kejadian berlangsung sebelum jam masuk sekolah dan tidak ada korban. Lokasi militer tersembunyi. Meskipun belum dikonfirmasi secara terbuka oleh pemerintah Israel, beberapa sumber militer anonim menyebut bahwa salah satu rudal juga menargetkan fasilitas logistik militer yang tersembunyi di kawasan industri timur laut Haifa. Ledakan yang sangat besar disertai api biru memicu spekulasi bahwa area tersebut menyimpan peralatan persenjataan atau sistem radar. Dampak lingkungan dan polusi. Asap hitam tebal yang dihasilkan dari kebakaran di pelabuhan dan kilang minyak membuat indeks kualitas udara Haifa naik hingga angka 302, masuk kategori berbahaya. Pemerintah mengeluarkan peringatan kepada warga untuk tidak keluar rumah kecuali darurat, menggunakan masker filtrasi udara N95, serta menghindari penggunaan AC dengan sirkulasi udara luar. Sementara itu, aktivitas pelabuhan dan pengiriman logistik via laut dihentikan total. Beberapa kapal pengangkut barang yang hendak merapat di Haifa terpaksa dialihkan ke pelabuhan Ashdod dan Eilat. Sistem pertahanan dan respons militer, pertempuran teknologi dan strategi antar negara. Serangan rudal Iran ke Haifa pada 20 Juni 2025 menjadi ujian nyata bagi sistem pertahanan udara Israel dan memperlihatkan bagaimana negara tersebut merespons dalam waktu singkat terhadap serangan berskala besar dari musuh regional utama. Israel selama lebih dari 1 dekade telah membangun sistem pertahanan udara berlapis 3 yang terdiri dari Iron Dome atau kubah besi, digunakan untuk menghadang rudal jarak pendek dan roket dari jarak 4 hingga 70 km. Saat sirene pertama terdengar di Haifa, unit Iron Dome segera diaktifkan. Radar ALM-2084 milik Iron Dome menangkap lebih dari 25 lintasan misil, dan sistem secara otomatis menilai mana yang akan jatuh di wilayah padat penduduk. Iron Dome berhasil mencegat 11 rudal yang diperkirakan akan menghantam area sipil. Namun, beberapa rudal Iran memiliki kecepatan dan lintasan tak terduga, sehingga 6 rudal lolos dan menghantam kawasan strategis. David Sling atau Magen David adalah sistem yang dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak menengah. David Sling digunakan saat rudal-rudal Shahab dan Zolfaghar Iran terdeteksi melintasi Irak dan Yordania. Sistem ini menembakkan 2 misil stunner dari pusat kendali di utara Israel. 2 rudal berhasil dihentikan sebelum memasuki wilayah Haifa. Namun, waktu reaksi yang terbatas dan jarak tempuh yang panjang membuat sistem ini hanya mampu menangani sebagian ancaman. Arrow 3 dan Arrow 4, atau HETS, adalah sistem paling canggih untuk menangkal rudal balistik jarak jauh dan juga ancaman dari luar atmosfer. Arrow digunakan untuk menghadang 1 rudal yang diduga memiliki hulu ledak cluster dengan potensi jangkauan lebih dari 1000 km. Arrow 3 berhasil mencegat 1 rudal Shahab 3 yang diyakini membawa muatan fragmentasi. Serangan ini membuktikan bahwa Arrow mampu bekerja di tengah tekanan multi-target dan juga situasi yang mendadak. Hanya 2 jam setelah rudal Iran menghantam Haifa, militer Israel meluncurkan operasi balasan skala penuh yang dikenal sebagai Operasi Kilat Utara atau Operation Northern Flash. Sekitar pukul 9:10 pagi waktu Israel, jet tempur F-35 Ayadir milik Angkatan Udara Israel, IAF, lepas landas dari pangkalan Negev. Pesawat ini menempuh rute rahasia melalui koridor udara di atas Irak dan menggunakan teknologi siluman untuk menghindari radar Iran. Target utama serangan ini adalah 3 lokasi peluncuran rudal di Kermanshah Tabriz dan Isfahan. Rekaman satelit menunjukkan kerusakan parah pada 2 lokasi peluncuran dan 1 fasilitas penyimpanan. Iran mengklaim telah berhasil menembak jatuh 2 drone, namun hingga kini belum ada bukti visual yang mendukung klaim tersebut.
Beberapa fasilitas yang diserang diduga hingga juga rekan Dolbrox jauh. Unit 8200, unit intelijen siber elit Israel, dilaporkan meluncurkan gelombang serangan digital terhadap jaringan komunikasi dan militer Iran. Target utama: sistem navigasi peluncur rudal stasiun radar dan komunikasi militer, serta jalur komando antara Garda Revolusi Iran, IRGC, dan unit roket Syiah di Irak, menjadi sasaran utama. Beberapa laporan juga menyebutkan, Iran mengalami gangguan komunikasi selama 4-5 jam. Iran mengklaim berhasil menahan serangan siber ini, namun otoritas bandara dan jaringan televisi nasional tetap mengalami pemadaman mendadak. IDF menaikkan tingkat kesiagaan ke kode merah penuh di seluruh wilayah utara, termasuk Golan Galilea dan Haifa. Sekitar 25.000 tentara cadangan dipanggil dalam waktu 36 jam. Sistem rudal pertahanan tambahan dikerahkan ke titik strategis, termasuk Sela Pass, perbatasan Lebanon, dan juga pelabuhan Eilat. Di tengah serangan ke Iran, Israel juga mewaspadai kemungkinan eskalasi dua front atau bahkan lebih. Tentara Israel memperingatkan Hezbollah di Lebanon untuk tidak ikut campur. Peringatan ini disampaikan melalui siaran radio Arab dan juga selebaran yang dijatuhkan dari udara. Sementara itu, IDF memindahkan sistem Iron Dome tambahan ke utara, dan unit artileri Merkava dikerahkan ke sepanjang perbatasan. Sistem pertahanan udara di selatan diaktifkan penuh untuk mencegat kemungkinan roket dari jalur Gaza. Israel telah mengunci akses keluar Gaza, dan pasukan darat disiagakan untuk kemungkinan infiltrasi. Praksi du militer aliansi. Pentagon mengeluarkan pernyataan mendukung hak Israel untuk membela diri. Kapal induk USS Gerald R. Ford dilaporkan bergerak ke perairan Mediterania Timur dalam kesiagaan penuh. Pasukan CENTCOM di Qatar dan Bahrain juga diberi status siaga level 3. Uni Eropa menyerukan deeskalasi, namun tidak mengecam serangan balik Israel. NATO mengadakan pertemuan darurat, meski belum ada komitmen keterlibatan langsung. Respons Israel terhadap serangan Iran membuktikan bahwa sistem pertahanan mereka, meski sangat canggih, tidak sepenuhnya tak tertembus. Dalam konflik modern, bahkan negara dengan perlindungan udara terbaik pun tetap menghadapi risiko tinggi dari rudal cepat, presisi tinggi, dan lintasan kompleks. Namun, reaksi militer Israel yang cepat dan berlapis, baik melalui serangan langsung, operasi siber, maupun mobilisasi pasukan, menunjukkan kekuatan dan kesiapan negara tersebut menghadapi ancaman multi-front dalam waktu yang sangat singkat. Apakah ini akan berkembang menjadi perang regional terbuka, atau masih bisa dicegah lewat tekanan diplomatik internasional? Kita semua menunggu babak selanjutnya dari krisis yang terus berkembang ini.